Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Seja, perwakil dari kelompok 6. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang studi kelayakan agribisnis Excel dari kelompok kami. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota saya, di antaranya ada Rian Adriansa, Umi Salama, Wasita Sofiani, dan saya sendiri. Nah, langsung aja saya akan menjelaskan Excel tentang cash flow. Nah, pada sheet cash flow ini ada beberapa tabel, diantaranya ada keterangan satuan jumlah harga total siklus produksi dari tahun ke-1 hingga tahun ke-5. Nah, di sini ada penerimaan. Penerimaan itu adalah berapa jumlah yang kita terima dengan harga jual. Nah, di sini jumlah yang kami terima atau penerimaan kami adalah 9.400 kg dengan harga jual 23.000. Nah, totalnya ini mencarinya adalah sama dengan 9.400 ini dikali dengan harga jual. Nah, sama seperti yang lainnya. Nah, kalau untuk di tahun-tahunnya ini, cara mencarinya adalah total yang telah kita kalikan tadi dikali dengan siklus produksi per tahun. Nah, di sini siklus produksi kami ini adalah 4 tahun. Kenapa 4 tahun? Karena dalam 1 tahun itu kami produksi ikan lele selama 4 kali. Habis itu ditulis biaya-biayanya. Di sini ada biaya investasi, biaya tetap, dan biaya variabel. Kenapa di sini tahun kedua yang kosong, tahun ketiga dan keempat kosong, dan tahun ketiga ada? Karena biayanya itu diisi tergantung dilihat dari siklus produksi per tahunnya. Kita di sini, misal ini kan 2 tahun, jadi otomatis dia di tahun ketiga akan membeli bahan atau alat itu juga. Setelah semuanya, habis itu ada total biaya. Total biaya itu adalah penjumlahan seluruh biaya-biaya yang telah digunakan. Cara mencarinya adalah sama dengan sum, buka kurung, sorot semua biaya yang telah digunakan. Tutup kurung. Bentar. Ya, sama yang lainnya juga. Sum juga. Nah, habis itu kita akan mencari laba rugi usaha. Laba rugi usaha ini total penerimaan dikurang dengan jumlah biaya atau TC. Sama dengan ini dikurang dengan total biaya. Nah, kenapa dia minus? Karena di tahun pertama penerimaan itu kosong atau belum ada. Habis itu kita akan mencari diskon faktor. Diskon faktornya di sini adalah 20%. Cara mencarinya adalah sama dengan 1 dibagi buka kurung 1 ditambah I-nya itu adalah diskon faktor, yaitu 20%. Tutup kurung dipangkat dengan tahun. Tahunnya disorot dari tahun pertama hingga tahun kelima. Nah, maka dapatnya 0,833. Sama semuanya tinggal kita tarik aja. Habis itu kita akan mencari present value. Present value itu mencarinya adalah net benefit dikali dengan DF. Net benefit itu adalah laba rugi usaha, sama dengan laba rugi usaha dikali dengan DF. Dan maka akan keluar hasilnya. Tinggal disorot aja kalau udah dicari. Tarik ke kanan. Nah, habis itu kita akan mencari NPV. NPV-nya itu dicari satu-satu.
Nah, kita tadi kan udah carikan present value-nya, dapatnya ini. Nah, NPV-nya itu adalah sum dari present value ini. Nah, habis itu ada VP minus sama VP positif. Nah, VP minus ini cara mencarinya adalah sum jumlah present value yang minus sama dengan sum. Nah, yang minus ini cuma 1, jadi klik kurung. Nah, sama yang lainnya, sama juga dengan VP positif ini, kita sum yang present value yang positif. Habis itu ada net BC. Nah, net BC ini adalah pembagian antara present value positif dibagi dengan present value negatif. Sama dengan present value ini dibagi dengan, jangan lupa dikasih tanda minus dulu di awal, buka kurung. Karena kalau nggak dikasih tanda minus, maka hasilnya dia juga akan minus. Karena dia ada minusnya itu, kita kunci ya ini. Nah, habis itu kita akan mencari DF yang kedua. DF yang kedua itu saya tulis di sini adalah 63%. Nah, cara mencari present value kedua ini sama saja. Sekedar bedanya, dia kalau yang pertama tadi dikali dengan DF yang pertama, tapi kalau yang kedua ini, laba rugi usaha dikali dengan DF yang kedua. Sama dengan laba rugi usaha dikali dengan DF yang kedua ini. Nah, maka dia hasilnya sama, juga akan minus. Habis itu tinggal disorot aja ke kanan, maka akan keluar hasilnya. Nah, setelah itu kita akan mencari jumlah VV-nya. Tinggal di sum aja, sama dengan sum, buka kurung, sum present value-nya yang minus ini, yang kedua. Nah, hasilnya akan minus. VV-nya ini harus minus. Kenapa harus minus? Karena di rumusnya itu memang minus, dan juga kalau dia nggak minus maka IR-nya ini akan tinggi sekali. Nah, kita lanjut ke IRR. Cara mencari IRR itu adalah sama dengan 20% sama dengan 20% ditambah buka kurung NPV negatif, NPV positif ini tutup kurung dibagi dengan NPV positif, buka kurung lagi dibagi dengan buka kurung NPV positif dikurang dengan NPV negatif, tutup kurung, habis itu dikali, buka kurung lagi, dikali dengan I yang positif, I yang negatif. I yang negatif itu adalah DF yang kedua. Saya akan menjelaskan yang itu IRR. Rumusnya adalah sama dengan 20% ditambah dengan buka kurung NPV yang positif, tutup kurung, dibagi dengan kurung lagi NPV positif dikurang dengan VV yang minus, kurung dikali dengan DF yang kedua dikurang dengan
I yang pertama atau DF yang pertama 20% kurung, maka hasilnya 63%. Nah, untuk IRR komputernya adalah sama dengan IRR buka kurung, kita sum laba rugi usaha, koma, kita sheet yang 20%, kurung, enter. Nah, maka keluar hasilnya 63% juga sama. Habis itu kita akan mencari TCI. Nah, TCI itu adalah rumusnya adalah sama dengan TCI itu total biaya dikali dengan diskon faktor. Sama dengan total biaya dikali dengan diskon faktor. Nah, sama, tinggal sorot ke kanan, maka keluar hasilnya BI. BI itu rumusnya adalah benefit TR dikali dengan DF. TR itu yaitu penerimaannya, BI. Sama dengan dikali dengan DF. Maka dia tidak ada hasilnya karena tahun pertama itu adalah 0. Di situ kita ke BIF-1. BIF-1 adalah penjumlahan antara BI. Jadi untuk yang pertama itu BI disorot ditambah dengan, karena dia tidak ada tahun sebelumnya, maka ditambah 0. Sama semuanya di sum. Ini sama dengan sum buka kurung tasaran pertama sampai kedua. Nah, sama selanjutnya juga begitu, kita sum semua. Di situ, nah setelah ketemu TCI-nya, maka kita lihat TCI-nya di sini ada senilai 1,750. Nah, di sini yang mencapai 1,750 itu ini masuk di angka 1,889. Karena di 1557 ini dia tidak mencapai. Nah, cari rumus BEP. BEP itu adalah sama dengan jumlah tahun sebelum, yaitu adalah sebelum itu adalah 4, ditambah dengan buka kurung total TCI dikurang dengan total sebelum BIP-1. Tutup kurung dibagi dengan tahan beradanya BI. Enter. Maka dia akan dapat 4,648. Habis itu kita akan mencari tahunnya. Nah, di sini 4.6048 itu berarti dia angka awalnya ini 4, berarti itu menandakan 4 tahun. Di situ kita akan mencari bulannya. Bulannya itu adalah sama dengan 0. Kenapa dia 0? Karena 4 ini telah ada di sini, maka dia kita tulis 0. 648 dikali dengan 12. Kenapa 12? Karena dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Maka hasilnya 7.2576. Kita ambil awalnya saja, yaitu 7 bulan. Nah, habis itu kita akan mencari hari. Sama dengan
0 sama kayak tadi 0,2576 dikali dengan 30. Kenapa 30? Karena dalam satu bulan itu adalah 30 hari. Enter. Nah, maka akan dapat 7 hari. Sama dengan 0,2576 dikali dengan 30 hari. Sama dengan 7 hari. Maka interpretasinya di sini BIV itu adalah 4 tahun 7 bulan 7 hari. Nah, selanjutnya kita akan mencari II-nya. II-nya itu adalah biaya investasi dikali dengan DF. Kita sum. Sama dengan sum, buka kurung, kita sum ya semua biaya investasinya. Kurung dikali dengan DF. DF yang pertama. Nah, maka akan konversinya. Langsung disorot aja ke kanan, keluar. Nah, TCI di sini adalah 167882814. Nah, di situ dia di tahun kedua sudah termasuk hasil, udah ada TCI-nya. Nah, langsung kita aja cari aja PBV-nya sama kayak rumus BEV tadi, sekedar beda antara TCI dan II jumlahnya. Sama dengan tahun sebelum itu dia kan beradanya II itu di tahun kedua, maka di PBB-nya itu tahun sebelumnya yaitu tahun pertama, yaitu sama dengan 1 ditambah buka kurung total II dikurang dengan tahun sebelumnya BIP min 1. Tahun sebelum BIP min 1 itu di sini, tutup kurung, dibagi dengan tahun beradanya BI itu di sini. Enter. Maka konversinya 1,2758. Di sini maka 1 itu adalah 1 tahun. Sama dengan 2 sama dengan 0,2758 dikali dengan 12. Maka hasilnya adalah 3 bulan. Begitu juga di sini. Sama dengan 0,3096 kali dengan 30 hari. Hasilnya 9 hari. Kita tulis 9 hari. Nah, di sini ada investasinya. Lihat ya. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh. Nah, di situ kita akan mencari sensitivitas. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sensitivitas investasi. Nah, sensitivitas investasi itu adalah kenaikan harga dari harga sebelumnya. Investasi itu ya berarti yang dinaikkan itu adalah harga investasinya aja. Nah, di sini ada harga awal, di sini harga kenaikan. Nah, cara mencarinya itu adalah sama dengan harga awal ditambah buka kurung harga awal dikali dengan harga yang akan kita naikkan itu yaitu di sini adalah 7%. Maka harganya berubah.
ini juga akan berubah. Nah, habis itu sudah, yang ini sama kayak yang sebelumnya itu. Cuman di sini kalau biaya investasi yang dinaikkan, maka biaya investasi aja, biaya permanen tidak usah. Nah, habis itu kita akan mencari seperti tadi total biaya, sama kayak yang telah aku jelasin tadi ya, total biaya itu laba rugi. Nah, di sini juga sama, VV-nya juga harus minus. VV yang aku dapat di sini adalah 7,97, yaitu minus, dengan IRR-nya 27% dan DF keduanya 30%. Dan BVB-nya terjadi pada 4 tahun 11 bulan 21 hari. Dan PBB-nya 1 tahun pas, dia nggak ada hari-harinya karena di sini saya dapat adalah 1,000. Nah, habis itu sensitivitas variabel. Sama kayak tadi, dia dinaikin tapi pada hanya pada sensitivitas di variabel. Maka di sini terus variabelnya kita naikin sebesar 7%. Sama dengan kita sorot, ditambah buka kurung, sorot lagi, ya variabelnya dikali dengan 7%. Salah. 7%. Tutup kurung, enter. Nah, kita ke bawah sini. Sama ya. Sama di sini. Nah, sama juga kita akan mencatat total biaya, laba rugi usaha, diskon faktornya itu sama, semuanya 20%. Present value-nya NPV sama, yaitu ada jumlah dari present value. Present value ini adalah net benefit atau laba rugi usaha dikali dengan DF. Nah, habis itu kita ke net BC ini sama rumusnya tadi, jumlah VV positif dibagi dengan VV negatif, tapi harus ditambah minus di depan kurungnya, atau sebelum tanda kurung itu ditambah tanda minus biar dia nggak minus juga. Nah, VV-nya ini juga harus minus ya. Nah, di sini ada IRR yang saya dapat itu adalah 62%, gede. Kenapa saya gedein? Karena kalau saya pasang di sini misalnya 40, maka VV di sini tidak akan minus. Nah, di sini IRR rumusnya sama aja kayak tadi, IRR komputer sama aja, tinggal sama dengan IRR buka kurung. IRR buka kurung. Ini yang DF 20% ini, terus sum laba rugi usaha. Saya kebalik maksudnya, laba rugi usaha dulu, baru ke DF. Nah, di sini yang saya dapat di sini BFV-nya senilai 4.6119. Maka investasinya adalah 4 tahun, BFV didapatkan 4 tahun 7 bulan 10 hari. Nah, di situ PBP-nya itu 1,2663. Dengan hasilnya setelah dikalikan dengan tahun dan bulan, itu mendapatkan 3 bulan 5 hari. Jadi PBP yang akan diperoleh itu pada 1 tahun 3 bulan 5 hari. Habis itu kita ke sensitivitas variabel dan investasi. Nah, di sini kedua-duanya dinaikin.
antara biaya investasi dengan biaya variabel. Semuanya udah. Otomatis dia di sininya juga akan berubah. Sama kayak sebelumnya tadi, total biaya, laba rugi usaha, diskon faktor, present value, itu sama saja nyarinya. Nah, MVV ini adalah sum dari present value yang kita cari. Present value itu laba rugi usaha atau net benefit dikali dengan DF. Nah, di situ net BC ini adalah pembagian antara VV positif dengan VV negatif. DF-nya saya di sini adalah 32%. Dengan hasil IRR-nya 26% sama dengan IRR komputernya. Nah, BFP-nya yang saya dapat di sini adalah 4,9488. Di sini berarti 4 itu adalah 4 tahun. Di situ dicari ininya bulannya 0,9448 ini dikali dengan tahun 12 bulan. 9488 dikali dengan 12. Nah, maka hasilnya 11 bulan. Sama saja ini juga dikalikan dengan 30 hari. Kalau dikali dengan 1 tahun, ini dikali dengan jumlah hari dalam 1 bulan. Nah, PBP-nya ini mendapat sebesar 1,2854. Investasinya di sini 1 tahun 3 bulan 12 hari. Ini saja. Nah, di sini asumsinya saya dapat di sini adalah NPV-nya sebesar 1083 yang artinya lebih dari 0, maka dikatakan layak atau dapat dikembangkan. Nah, yang kedua itu rate BC-nya lebih dari 1, yaitu 1,108, artinya layak juga untuk diusahakan. Nah, IRR di sini adalah 26%, itu berarti lebih besar dari bunga 20% atau bunga yang awal, maka usaha budidaya ikan lele ini layak untuk dilanjutkan atau dikembangkan lagi. Nah, BEV-nya ini sebesar 4.488 yang berarti bahwa waktu pengembalian biaya tetap, biaya variabel, biaya total keseluruhan pada usaha budaya lele Sangkurang ini dapat dicapai dalam waktu 4 tahun 11 bulan 11 hari. Nah, yang kelima ini ada nilai PBP-nya sebesar 1,2854 yang berarti bahwa waktu pengembalian biaya investasi pada budidaya ikan lele Sangkuriang dicapai 1 tahun 3 bulan 2 hari. Sehingga PBP atau payback period itu kurang dari nilai ekonomisnya sehingga usaha budidaya lele ini layak untuk dijalankan. Nah, di sini adalah kesimpulan. Kesimpulannya, usaha budidaya lele PT Aquafarms ini dikatakan layak untuk dijalankan karena telah memenuhi syarat. Bisa dilihat ininya. Ini adalah analisis yang awal, yaitu penilaian NPV, net BC rasio, RER, BEP, PBP itu dari cash flow. Ini adalah setelah kenaikan 7% tadi. Tadi itu masih dikatakan layak karena PT Aquafarms ini dikatakan layak karena masih memenuhi syarat. Sekian presentasi Excel dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.